Haji Husni di Dawang, Haji Mansur Haji Masrah bin Haji Mansur Sari dari Haji Mansur Sabran bin Haji Mansur Haji Ibrahim bin Haji Wahab bin Haji Sudi Haji Muhammad Sayyid bin Haji Usman Haji Fadil Samarha bin Marhab Haji Ahmad Amin bin Haji Syahab bin Mabek Lukman Sayyid bin Abdullah Haji Syahid bin Susobo bin Abdullah Warabani ini Maria Syahid Ardian Sasa Usis bin Halus Putri bin Haji Ramli Ahmad Effendi bin Labatwa Asrani bin Kurdi Sarinah binti Ahmad Effendi Syahid bin Udin bin Badir binti Bakar Sanya binti Syahid bin Asmin bin Udin Idul-Tua binti Buang Rasa Serana bin Roha Rasa Abdullah Roha bin Abdullah Rasim bin Abdullah Katilani binti Amin Abdullah Misdar bin Abdullah Asia binti Abdullah Jaki binti Abdullah Barunia binti Muhammad Yusuf Syahriar binti Muhammad Yusuf Haji Mabe bin Lagi Aja Suka binti Bajatan Abdul Rahman bin Haji Mabe Haji Juhri bin Haji Mabe Muhammad Yusuf bin Jufri Rizki Ramadhani bin Haji Rizki Ramadhani bin Muhammad Yusuf bin Salam binti Buhari Sulaiman bin Abba Tashur bin Sa'id Nafsiyah binti Asia Marilah kita bersama-sama baca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali Al-Fatihah. Terima kasih semoga Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah. Selanjutnya baca orang-orang Assalamualaikum berterimaan salat Jumat pada Senin 3.660.000 rupiah, rupiah, kotak amal masjid senilai 310.000 rupiah. Jumlah penerimaan 7.620.000 rupiah. Untuk pengeluaran transfer Jumat Haji 100.000 rupiah. Kemudian aturan berubah dan menara masjid sebanyak 30 buah baterai kabel dan alat otomatis cahaya atau menara dan ubah 4.550.000 rupiah. Pegang sistem 450.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 7.450.000 rupiah. Saldo tanggal sesuai Alhamdulillah 19.280.000 rupiah. Jawaban rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini kembali dari Muhammad membaca Al-Fatihah. Yang pertama pahala untuk Haji Santoso bin Siso, Haji Sabar bin Haji Abi, Haji Andi Harif bin Haji Muhammad Sangka, Haji Haji Rasul Rahman bin Abdurrahman Rahim, Haji Rogi bin Cair bin Haji Rogi Cair, Haji Gunawan bin Haji Muhammad Munir Adam, dan juga para dermawan dan Allah yang telah memberikan bantuan dan fakta-faktanya untuk masjid ini. Allah yang telah membantu memberikan lampu berubah dan menara. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan, dan diampuni segala dosa-dosanya. Insyaallah dengan yang tenang. Juga Al-Fatihah ini kita niatkan untuk kesembuhan yang sedang sakit, Haji Muhammad yang Gunawan bin Haji Kurdi, dan juga untuk keluarga kita yang sedang sakit.
bersama ini kami sampaikan pertama, mudah-mudahan para jamaah yang ada kelebihan rezeki bisa membantu salawatnya untuk masjid ini yang kami informasikan semua info salawat yang telah disampaikan kepada masjid ini untuk keperluan majelis taklim dan keperluan memakmurkan masjid ini yang lain-lainnya dalam rangka perawatan dan sebagainya. Insyaallah akan menjadikan amal dan simpanan kita di akhirat dan akan digunakan dalam dan diluaskan rezekinya. Kemudian kami informasikan pula untuk AC sebelah bagian depan sebelah kiri depan kiri balik di sebelah sini yang depan mengalami kerusakan sudah beberapa kali diperbaiki, masih dalam keadaan rusak. Informasi infonya sudah 8 tahun sejak masjid ini di bagian bawah masih dalam pembangunan. Sepertinya perlu diganti. Untuk itu informasi ini ditujukan kepada jamaah atau keluar jamaah yang ada kelebihan rezeki bisa memberikan satu unit AC 2 PK yang kemungkinan harganya sekitar 6 atau 7 juta. Kemudian informasi lain yang ingin sampaikan pula kepada jamaah bahwa kegiatan kita gerakan subuh dan majelis taklim insyaallah kita mulai pada subuh gerakan subuh pada subuh Ahad ini. Kemudian kami sampaikan pula untuk ibadah kurban masing-masing bersama bagian ataupun satu orang yang pada satu sapi. Jadi kepada jemaah yang insyaallah sudah berniat untuk melaksanakan ibadah kurban bisa melalui Masjid Jawa Salam dan segera menghubungi panitia kurban masing-masing bersama. Subhanallah dan kepedulian jemaah adalah dalam rangka kita memakmurkan Masjid Jawa Salam yang kita cintai. Selanjutnya kami informasikan sebuah pengumuman yang isinya adalah akan melaksanakan gerakan Selamat Hari Palestina yang dilaksanakan pada hari Jumat pada 21 Mei pada sholat Jumat hari ini. Penggalangan dana dan doa bersama habaib yang ulama Kota Samarinda, Ketua Panitia Ustaz Novian. Selanjutnya kami informasikan untuk pengajian subuh Ahad ini oleh Alim Habib Khalid Segaf untuk Senin malam Selasa oleh Kiai Jamaluddin, untuk subuh Selasa oleh Kiai Mansur, dan pengajian Rabu malam Rabu pada maghrib oleh Syekh Abdul Karim Kuwaitir, Imam Masjid Abdullah Muzaffar dari Palestina. Kemudian subuh Kamis oleh Kiai Ahmad Zaidi. Ada pengajian sholat pada hari ini selawat yang segala kesempat Al-Habib Muhammad atas untuk Masjid Ustaz Arman SPSI. Waktu sholat demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك وكرم معظم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقدوتنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا جل جلاله في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال حبيبنا وحبيبكم نبينا ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن وإياكم جميعا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين, jamaah salat fardul Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu rangkaian salat fardul Jum'ah yang insyaallah akan kita laksanakan nantinya dengan secara berjamaah. Dan perlu kita garis bawahi dan kita ketahui bahwasanya ini merupakan rangkaian salat fardul Jum'ah yang kedua setelah kita melalui hari raya Idul Fitri. Dan barang tentunya di hari-hari sampai pada detik ini masih kita merasakan nuansa hari raya Idul Fitri. Masih kita merasakan nuansa lebaran atau nuansa silaturahmi. Karena di hari raya Idul Fitri terlebih lagi identik dengan bersilaturahmi, di mana kita selalu saling mengunjungi satu sama lainnya, terutama sesama kerabat dekat kita, tanpa mengurangi juga dengan kerabat yang jauh dari kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya program silaturahmi bukanlah suatu budaya yang memang baru muncul, yang diada-adakan, yang atau merupakan sebuah tradisi pada setiap daerah di wilayah negeri kita Republik Indonesia, di mana hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang bernuansakan silaturahmi. Akan tetapi silaturahmi adalah merupakan salah satu gagasan daripada Nabi kita Muhammad SAW dan merupakan salah satu bentuk sunnah yang memang harus kita jaga. Karena itu silaturahmi merupakan budaya yang bersambung dengan perbuatan dan anjuran daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun bentuk silaturahmi pada saat sekarang ini
sedikit berbeda dengan saat-saat sebelumnya. Meskipun kita diantaranya harus dengan melewati sebuah media, kita bersilaturahmi lewat udara, akan tetapi niat kita bersilaturahmi itu akan memberikan satu perbuatan yang sangat positif dan akan menghasilkan sebuah nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berbentuk pahala, berbentuk kebahagiaan di dunia dan bentuk kebahagiaan kelak di akhirat. Kenapa tidak? Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mensabdakan, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yuwassa'a lahu fi rizqih wa yudfa'a anhu maitatassu falyattaqillah wal yasil rahimah. Kata beliau, pemimpin kita, imam kita, sang suri tauladan kita, Nabi yang amat kita cintai bersama, dan syafaatnya selalu kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti kelak, terlebih di yaumil kiamah. Beliau menyampaikan, dan penyampaian beliau ini merupakan solusi buat kita, solusi kemenangan dalam segala aspek, solusi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, solusi yang membawa kekuatan bagi segenap kaum muslimin. Yang pertama, ujar beliau, Rasulullah SAW himbaukan kepada kita, siapa yang ingin usianya terjaga, kalau usia kita ditentukan oleh Allah 60, itu terjaga sampai 60 tahun. Usia kita 70, terjaga sampai 70 tahun. Usia kita sampai 100, maka terjaga sampai 100 tahun. Karena bisa jadi yang 100 tahun, bisa di bawah itu kita akan meninggal, disebut dengan kodok mu'allaq. Yang ditetapkan itu sebutnya dengan kodok mubrom, kodok yang sudah ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin usianya terjaga, eksis dalam keadaan sehat walafiat, kemudian siapa yang ingin rizkinya berlimpah ruah, banyak jalan untuk bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, banyak alternatif yang bisa menghasilkan pahala, kebahagiaan, kesejahteraan, itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin mendapatkan rezeki tersebut, rezekinya secara zahir maupun secara batin itu terbentang luas. Kemudian siapa yang ingin matinya husnul khatimah, mati yang terjaga, mati yang dilandasi dengan ucapan la ilaha illallah, mati yang membawa iman, mati yang membawa kebahagiaan dan menuju tempat yang memberikan kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah SAW berikan solusi itu kepada kita umatnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi akan hal tersebut apabila kita yakin dan percaya dengan ucapan Rasulullah dan kita bisa mengimplementasikan dalam hidup kita 3 hal tadi, maka akan insya Allah kita dapatkan. Ya. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, panjang umur, sehat walafiat, rizki berlimpah ruah zahir dan batin, matinya husnul khatimah. Ini kan sebuah permintaan yang ideal buat kita. Dan setiap kita meminta tidak lepas daripada 3 hal tadi itu. Tapi tidak cukup hanya kita meminta kepada Allah, ya Allah saya mintakan umur panjang, saya minta rezeki yang banyak, saya minta husnul khatimah. Tidak cukup hanya sebatas memohon, akan tetapi harus ada yang diimplementasikan dalam hidup kita. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, ittaqillah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya pengertian takwa itu adalah menjaga sholat. Jangan sampai diabaikan itu sholat. Jangan sampai disia-siakan itu sholat. Sesibuk apapun di dalam kesehari-harian kita, sebanyak apapun aktivitas kita, ingat kita seorang mukmin
Kita seorang muslim, patut kita menjaga sholat 5 waktu. Karena ini akan menjadi tolak ukur kemenangan kita, tolak ukur kejayaan kita, tolak ukur kebahagiaan kita. Tidak ada untuk bisa meraih suatu kebahagiaan tanpa didasari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menjadi semu, semuanya akan menjadi hayalan belaka, semuanya bahkan akan menjadi sia-sia, bahkan akan menjadi sebuah ancaman buat kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita memiliki semuanya tanpa dengan kita ada nilai-nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai penghambaan inilah yang akan menjadikan kita kekal di dunia hanya sementara, tapi pada kenyataannya kita akan hidup kekal dan dikekalkan oleh Allah dalam keadaan bahagia dengan nilai-nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terdebes penghambaan kepada Allah setelah iman kita kepadanya itu adalah menjaga sholat 5 waktu. Itu yang paling utama. Kemudian dikuatkan lagi dengan sunnahnya, baik itu qobliyah ataupun ba'diyah ataupun duha ataupun tahajud atau witir atau tasbih yang selalu kita laksanakan pada saat bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan senantiasa melakukan hal tersebut, kemudian bersambung ke bulan berikutnya, niscayalah kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mereka itulah yang patutnya dan sayogyanya merayakan hari kemenangan. Mereka itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan malam-malam istimewaan, malam-malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang dinantikan oleh jutaan bahkan miliaran umat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka yang ada peningkatan secara signifikan dalam perihal ibadah spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat 5 waktunya, begitu juga dalam perihal baca Al-Qur'annya, begitu juga dalam perihal zikir dan sholawatnya, qobliyah, ba'diyah serta sunnah-sunnah lainnya, berarti dialah yang berhak untuk mendapatkan predikat Lailatul Qadar. Ada bersama dia, satu keberuntungan buat orang tersebut. Ya, dan bagi kita insyaallah mudah-mudahan tergolong daripada orang tersebut. Bertakwa kepada Allah dalam arti selalu menjaga sholat 5 waktu, karena itu yang paling inti. Ini yang paling inti. Jika sholat 5 waktu kita jaga berikut sunnahnya, maka yang lainnya akan diinkludkan menjadi baik, menjadi bernilai, menjadi spesial, menjadi bermakna dan memberikan makna kehidupan yang istimewa buat kita di dunia. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, ya, wal yattasil rahimah, maka sambung tali silaturahmi. Jadi tidak cukup kita hanya berbentuk spiritual ibadah kepada Allah sahaja tanpa dengan kita berbuat sosial. Di antara bersosial itu adalah kita bersilaturahmi. Ya, dan Rasulullah ajarkan kepada kita untuk bersilaturahmi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang iman kepada Allah, kata Rasulullah, siapa yang percaya dengan hari kiamat, maka buktikan, ya, implementasikan kepercayaan itu dengan menjaga silaturahmi. Karena apabila silaturahmi itu dijalin, berarti sama kita telah menyusun dan menjalin sebuah kekuatan bagi muslimin. Muslimin akan mendapatkan power dari Allah Subhanahu wa taala, yadullah ma'al jamaah, karena kekuatan Allah beserta dengan orang yang selalu bersama-sama. Dan apabila kita jalin silaturahmi, berarti menunjukkan kita ada kebersamaan, ada solidaritas, ada kekompakan. Inilah yang ditakutkan oleh orang-orang di luar sana. Apabila muslim sudah kompak, muslim sudah bersatu, muslim sudah menjadi ummatan wahidatan, di situ ada nasrun minallah wa fathun qarib, ada kemenangan dari Allah, ada keterbukaan yang besar untuk meraih sebuah kemenangan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Karena kita sudah membentuk suatu perbuatan yang memang dianjurkan oleh Allah dan Sayyiduna Muhammad, dan yang tersirat di dalamnya tersusun sebuah kekuatan, power yang tidak dimiliki di selainnya. Maka dengan itu jalin silaturahmi. Jangan sampai kita tanamkan kebencian dengan sesama kita, karena dengan silaturahmi itu akan menjadi netral hidup kita, akan menjadi lapang dada kita, akan menghilangkan rasa kebencian, ketidaksukaan dengan sesama kita itu akan hilang. Allah akan bersihkan hati kita dari sifat-sifat tersebut manakala kita menjaga silaturahmi.
Maka pentingnya untuk menjalin silat, menyambungkan rahim itu adalah ismun min asma'illah, yaitu berbentuk kasih dan sayang. Apabila kita sambungkan asma Allah di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita, di situ Allah akan berperan untuk membantu kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan, baik untuk perihal dunia maupun perihal akhirat. Seperti yang dijanjikan oleh Allah perantara lisan Rasulullah SAW, di dunianya hidupnya akan menjadi subur dan makmur karena rezeki berlimpah secara zahir maupun batin. Usianya akan menjadi usia yang ideal serta sehat walafiat. Kemudian matinya dijamin dengan mati husnul khatimah. Allahu Akbar. Maka kunjungi saudara-saudara kita, tegur saudara-saudara kita, sampaikan salam dengan saudara-saudara kita, ucapkan salam dengan sesama saudara-saudara kita. Inilah ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan husnudzon dengan sesama kita. Husnudzon billah, husnudzon biibadillah, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Dua macam perkara, dua macam hal, dua macam alternatif, dua macam keutamaan yang tidak ada di atasnya, yaitu husnudzon billah, yaitu selalu menanamkan husnudzon kepada Allah dan menanamkan husnudzon terhadap sesama hamba Allah. Dan itu bisa terrealisasikan manakala kita ada nilai-nilai penghambaan kepada Allah yang maksimal dan ada nilai-nilai sosial terhadap sesama kita, baru akan terbuka sifat husnudzon sesama kita. Kita kunjungi para tuan guru, para habaib, para ulama, jangan jauhi mereka, dekati mereka, datangi rumahnya, kunjungi rumahnya, tidak bisa lewat telepon. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita. Tetangga kita, sesama kerabat, garib maupun baid, tidak bisa secara langsung. Mungkin sekarang ada suatu hal yang membuat halatan kepada kita, bisa lewat telepon, ya, agar supaya tidak ada tersimpan, tersirat dalam setiap individu kita itu penyakit-penyakit yang akan menghancurkan kita, menghancurkan daulah Islamiyah, yaitu menghancurkan kita, yaitu menghancurkan diri kita, hati kita menjadi hancur karena ada nilai-nilai suudzon di situ. Ada nilai-nilai iri, dengki, hasud dan sebagainya di situ. Manakala kita tidak menjalin silaturahmi, apabila kita jalin itu semuanya akan menjadi cair. Semuanya akan menjadi tertanam di dalam hatinya, saling mencintai, saling asih, saling asah dan saling asuh. Ini yang dikehendaki oleh Allah dan ini dikehendaki oleh Rasulullah dan ini yang dibenci oleh syaitan dan rajim. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan silaturahmi kita, sesama guru, sesama sahabat, sesama teman, sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sirrullah fil abad, rahasia Allah ada di setiap individu hambanya. Dengan demikian kita akan mendapatkan suatu keistimewaan, kemuliaan. 3 hal di antara yang sudah saya sebutkan di atas nanti tadi. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu support, motivasi buat saya, buat kita semuanya, ya, ke depan kita bisa lebih erat menjalin tali persaudaraan sesama kita. Dan jangan lupa kita selalu berdoa seperti saya sampaikan tadi, bahwa silaturahmi menyebut saudara-saudara kita tidak hanya kita harus mendatangi ke rumahnya, mungkin lewat doa seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan, ya, kita doakan. Kita tidak tahu dengan doa siapalah yang akan Allah tebuskan ke sana. Mungkin diantaranya doa kita. Buktinya alhamdulillah Allah berikan kemenangan terhadap mereka, saudara-saudara kita. Kalau selalu kita guyur mereka dengan doa-doa yang bersumber daripada hati kita yang tulus dan ikhlas lillahi ta'ala semata. Mudah-mudahan sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita dan selalu memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengimplementasikan silaturahmi dalam hidup kita sepanjang masa dan kita merasakan Eid kulli yaum, hari raya setiap saat. Kenapa? Selalu kita bahagia dan selalu tidak ada masalah dengan siapapun dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, innallaha yuhibbul muttaqin. Thumma qala tabarak wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى كافة الصحابة القرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في بلادنا إندونيسيا، اللهم انصرنا وانصرهم، اللهم قوي يقينهم وإيمانهم، اللهم أهلك الكفرة واليهود والمشركين، اللهم أهلكهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلل عددهم، اللهم علي كلمتك يا الله إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا وعنكم جميعا وعن أمة سيدنا محمد وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين عن البلاء والوباء والأمراض والأسقام والآفات والآهات والبليات والزلازل والفتن والمحن والحروب والجور والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. الله